Welcome to Bintang Pagi, bincang tentang psikologi. Oke teman-teman, kita langsung aja ngobrol sama Rizky. Udah ada nih di Zoom meeting, kita ketemunya lewat Zoom karena memang Halo. untuk ketemu langsung gitu. Halo Ki, Hai. apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Fanti gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Kegiatannya ngapain aja nih sekarang? Sekarang lagi nyoba bertahan hidup dari krisis. Krisis? Karena kan pandemik itu sebenarnya krisis kan. Terus ya baru sebulanan ini nemu kayak, oh kayaknya cara hidup yang baik seperti ini, baru nemu ritmenya. Padahal udah 3 bulan ya 3 kita bulan nggak. kan? Gimana? Udah bisa penyesuaian? Alhamdulillah baru jalan sebulan ini optimalnya. Kemarin bulan pertama tuh bener-bener down, kayak yang mau ngapa-ngapain males banget, hilang dari social life, kayak dihubungin orang-orang hilang. Tenggelam ya dari bumi ya? Tenggelam di drama Korea, Oh. tontonin YouTube gitu-gitu. Terus bulan kedua mulai healing lah, mulai nggak bisa, harus ngelakuin sesuatu nih. Terus alhamdulillah ini bulan ketiga mulai ketemu ritmenya yang enak kayak gimana. Oke, berarti sekarang udah mulai bisa menyesuaikan dan udah mulai bisa produktif lagi ya Ki? Alhamdulillah. Nah Ki, hari ini tuh kita mau bahas tentang yang berhubungan dengan krisis-krisis juga nih, gitu. Tadi kan Ki bilang kan lagi krisis ya. Nah sekarang juga kita mau bahas tentang quarter life crisis nih. Kan lagi booming ya, mungkin di usia-usianya Kiki gitu kan, di usia-usiamu ini banyak banget ya masalah yang berhubungan dengan kehidupan, misalnya karir, studi, terus juga mungkin cinta gitu kan. Ya di usia-usia 20 itu kan antara peralihan ya, antara dari remaja mau ke dewasa kayak gitu, dimana idealisme itu, aku juga merasakannya gitu pada saat itu lulus kuliah, dimana idealisme itu sangat tinggi sedangkan faktanya tidak bisa seperti itu gitu kan. Nah sekarang lagi booming tuh istilah krisis apa quarter life crisis ya gitu. Nah kalau menurut Rizky sendiri sih QLC itu apa sih Ki? Oke, kalau sebenarnya tuh aku ya itu tadi nyoba survive dari krisis itu. Awalnya tuh aku nggak ngerti kalau ini ternyata yang orang-orang sebut sebagai quarter life crisis kayak gitu, karena kayak momennya tuh pas banget, baru sebulan yang lalu aku lulus dari usia 25 kayak gitu. Terus kayak seperempat abad 25 ya, kayak oh ternyata senyata ini ya krisisnya tuh kerasanya kayak gitu. Nah terus yang terjadi padaku saat itu adalah aku sekarang di tahap semester akhir, baru studi di semester akhir, terus kayak di persimpangan gitu loh. Oke, setelah ini mau ngapain kayak gitu. Itu pertanyaannya tuh simpel banget, kamu mau ngapain gitu. Tapi itu langsung kayak yang ngapain ya, nggak tahu mau ngapain. Terus kayak sebenarnya udah ada sih kayak angan-angan mau bikin ini bikin itu, tapi kayak jauh banget gitu, kayak mungkin nggak ya dilakuin. Terus posisiku sekarang kayak gini, terus ya gitulah, banyak faktor. Kemudian secara otomatis kita bandingin sama temen, progresnya temen kayak gitu kan, terus kayak makin kan, aduh katanya mau bikin ini bikin itu, tapi kayak gini gimana kayak gitu, mungkin nggak sih gitu. Terus kayak ngerasa baru sebatas ide gitu ya, terus mau eksekusi kok gimana kok kayaknya nggak mungkin ya, ininya nggak ada, ini belum ada kayak gitu ya. Iya, terus tahu nih ada amanah, ada tanggung jawab yang jelas gitu, deadline-nya jelas, bentuk tanggung jawabnya jelas gitu aja. Ya aku tahu itu aku harus ngelakuin, dan konsekuensinya jika nggak ngelakuin tuh emang udah jelas banget, banyak banget, finansial, akademik kayak gitu. Terus kelangsungan hidup ke depannya tuh iya, cuman kayak ya udah aku tahu itu harus dikerjain, aku tahu itu harus selesai, tapi nggak gerak-gerak. Sampai kayak teman-temanku tuh yang kayak, kamu udahlah kerjain aja kayak gitu. Ya aku tahu aku harus ngerjain, cuman setiap kali ketemu laporan nyebut ketemu
Ya, Bisa. sama tugasnya tuh oke aku mau ngerjain kayak gitu, akhirnya itu cuma stuck di situ, nggak kemana-mana, cuma baca ulang, ngedit lagi, nggak nambah kayak gitu. Terus ya merasa nggak berharga kan, kayak seharian cuman gitu-gitu aja. Habis itu teman-teman yang di grup kayak gitu, atau ada kabar dari Mbak Fanti, aku udah ujian loh. Wah, ternyata itu menjadikan stresor tersendiri ya buat kamu ya. Awalnya iya, terus semakin kesini semakin oh enggak sih, ya apa sih, taste-nya kita tuh beda-beda gitu. Aku punya ritmeku sendiri, teman-teman punya ritmenya sendiri, semakin kesini semakin ya kita jalan di proses yang sama tapi dengan timeline kita sendiri-sendiri. Iya. Berarti memang quarter life crisis itu biasanya terjadi di usia 20, 25, namanya juga quarter ya. Di setengah usianya kita gitu kan, di 25. Nah, sekarang yang Kiki rasain adalah tentang kayak kok orang lain bisa ngelakuin itu, aku kok belum ya, padahal punya banyak banget rencana-rencana gitu ya. Nah, Ki, kalau secara teori gitu ya, sebenarnya Waduh, secara teori sebenarnya apa aja sih faktor pemicunya dari krisis yang kita alami di usia-usia 20, 25 kayak gitu, apa aja sih biasanya? kalau sebenarnya aku akhirnya nyari-nyari juga kan, apa sih ini tuh. Jadi sebelum ini aku tuh kayak punya pola yang hampir mirip gitu loh, Mbak. Setiap tahu sesuatu yang hal baru, tanggapanku tuh langsung kayak yang, hah, apaan gitu. Jadi semester 1 tahun 2018 itu kita bahas nih, jadi ada tugas kuliah, kita intervensi kelompok, latihan intervensi kelompok, kita bahas tentang si quarter life crisis ini gitu. Saat itu aku tuh kayak yang, kalian krisis, aku sih udah tahu sekolah di sini, habis sekolah jadi psikolog gitu kan. Terus ternyata nggak semudah itu kayak gitu, ternyata banyak faktor. Dan setelah aku nyari-nyari lagi, sebenarnya terkait sama tugas perkembangan. Jadi emang di usia 18, 20 kayak gitu sampai 30, 40 tahun itu tugas perkembangannya berkaitan dengan secara interpersonal sama finansial. Oke. Kemarin juga aku dapat ini sih, kayak ikut seminar tentang dampak psikologis COVID-19 di Indonesia, dan pengelompokan usianya itu berdasarkan teori sosiologi, pendekatan sosiologi. Kelompok remaja, berdasarkan penelitian itu, kelompok remaja adalah seseorang yang belum memiliki tugas sosial atau belum mandiri secara finansial. Jadi ada dua, tugas sosial dan finansial. Tugas sosial ini biasanya di Indonesia dikaitkan sama pernikahan. Jadi seseorang yang sudah menikah, ya itu mandiri kayak gitu, atau seseorang yang sudah bisa berpenghasilan secara mandiri. Nah, mereka ini sudah dewasa. Nah, quarter life of crisis ini tuh kayak seseorang yang stuck gitu ya, kayak nyari gimana sih caranya memenuhi tugas perkembangan ini, dua hal ini kayak gitu. Antara mencari pasangan atau gimana untuk secara finansial mandiri kayak gitu. Nah, di posisiku saat ini adalah aku punya tugas akademik nih kayak gitu. Gimana untuk memulai hubungan interpersonal, lingkunganku 80%, 90% tuh cewek. Jadi kalau bercanda sama teman-teman tuh kayak yang oke, 2 kali sekolah di lingkungan yang mayoritas cewek itu sepertinya bukan pilihan yang tepat. Apalagi kalau kegiatannya sekitar itu aja kayak gitu kan, kita jadi kayak nggak ketemu orang banyak kan. Terus udah stuck. Itu udah krisis nih yang untuk personalnya. Finansial, akademik kan juga punya ini ya Mbak, kayak apa sih, biaya untuk menghasilkan itu, untuk kita bisa masuk. Ya namanya anak bungsu gitu kan, pasti kayak yang harusnya mungkin teman-temanku seumuran udah mulai berkarir di perusahaan, udah mulai buka usaha, udah mulai
membangun bisnisnya sendiri-sendiri kayak gitu. Iya. Tapi di sini aku masih minta duit orang tua dengan jumlah yang nggak sedikit gitu. Dan ya itu makin oke, udah nggak mandiri, nyedot lagi dari orang tua kayak gitu. Itu yang bikin makin ya kerasa sih. Berarti karena ada tugas perkembangan tadi ya, Ki ya? Oke. Sebentar, aku agak lupa nih pertanyaannya, Ki. Tadi Kiki udah banyak sih ceritain tentang galau-galau di usia-usia sekarang kan gitu, terutama tentang tugas kuliah gitu, terus pertemanan juga kayaknya ya situ-situ aja. Ya iya sih anak mapro gitu kan, ya mau kemana lagi, dari pagi sampai ini kalau nggak ketemu klien, ketemu orang lain itu ya ketemu klien sama nggak ada lagi ya kayaknya ya kita kehidupannya ya seputar itu aja. Jadi untuk membangun relasi dengan orang lain dalam circle yang lebih besar itu agak sulit memang gitu. Terus ditambah lagi. Iya, ditambah lagi usia-usia ini tuh susah untuk kemudian membangun hubungan baru gitu loh Mbak, kayak ya betul. Mulai lingkarannya mulai ngecil, orang-orangnya udah nggak zaman kita SMP atau SD kayak gitu kan gerombol kemana. Sekarang tuh udah kayak makin ya udah kita hubunginnya orang-orang itu lagi kayak gitu yang semakin kecil kayak gitu. Iya, betul, benar-benar. Udah emang sih, aku juga ngerasain itu, Ki. Jadi pas setelah waktu kerja masih mending ya, walaupun kerja juga lingkungannya itu sebenarnya aku ketemunya ya itu-itu aja orang-orangnya gitu, nggak mungkin ketemu sama yang lain. Jadi kayaknya agak gimana gitu kan. Gitu. Terus rasanya kalau mau kenalan lagi sama orang baru, itu tuh ada rasa ya kenalan hanya sekedarnya aja kenal gitu. Nggak ada niat untuk kayak mendalami atau seperti apa kayak gitu, udah rasanya tuh males, apalagi membangun hubungan yang lebih serius ya, maksudnya relasi misalnya pacaran atau apa itu di usia-usia 25 itu sudah males. Makanya banyak nih orang-orang yang orang-orang yang misalnya pacaran gitu ya, udah pacaran terus putus gitu kan di usia-usia segitu. Nah, kebanyakan dari mereka itu malas gitu loh untuk kayak masa harus ngulang lagi sih dari kenalan lagi terus ini, atau bahkan ada yang bertahan ya karena dia malas gitu loh, udah malas ngapa-ngapain gitu. Udah bertahun-tahun gitu ya. Jatuhnya jadi sebenarnya nggak sehat juga sih sebenarnya kayak gitu kan. Jadi memang banyak ya, ada yang galau misalnya pekerjaan tadi yang Kiki bilang gitu loh, sekarang usia segini masih kuliah kan, biaya masih dari orang tua kayak gitu kan, mikir aduh kok banyak banget nih biaya yang keluar, sedangkan kok aku belum selesai, gimana caranya, ada rasa nggak enak juga gitu loh, sedangkan ada satu sisi kok pengen bertanggung jawab tapi kok belum bisa ya kayak gitu kan. Nah itu tuh dilema hidup di usia-usia segini nih memang bikin gimana gitu. Nah kalau Kiki sendiri gitu ya, dampak dari krisis yang Kiki rasakan tuh apa sih? Lebih ke pertanyaan. Pertanyaannya tuh aku nggak tahu sih, ini emang bawaanku yang suka mempertanyakan hal-hal nggak penting kayak gitu, karena lingkungan di sekitarku pun kayak sama teman dekat kayak gitu, mereka tuh gemes banget kayak udah lagi jalanin aja nggak usah terlalu dipikirin. Pulang. Mungkin kamu terlalu banyak mikirin tapi kayaknya ya kan, jadi kamu tuh kayak seorang yang sebenarnya bagus gitu kan untuk mengantisipasi ke depannya seperti apa, tapi terlalu stuck di kalau ini nanti gini gimana, kalau ini nanti gimana, ini gimana, dan pada akhirnya buat eksekusi itu jadi lama gitu kan. Betul sekali. Psikolog ya Mbak ya. Insya Allah doain ya, kan Mbak juga sama. Ya gitu, jadi pulang aku nggak nyadar kalau ternyata itu cukup mengganggu gitu, karena kan sampai pulang ke rumah. Jadi kalau sebelum pandemik di keluarga aku tuh bener-bener kayak cuman ya udah ketemu tuh cuman pagi, terus kita aktivitas pulang kayak gitu doang. Nah selama pandemi kan mau nggak mau kita ngumpul di rumah nih, apa-apa dari rumah. Akhirnya aku interaksinya ya sama orang-orang rumah kan, terutama sama kakakku. Terus dia tuh tiap kita ngobrol gitu, dia langsung kayak yang ngopo, kayak dia ngiliin katanya aku gitu loh. Apa sih kamu tuh harus ditanyain kayak gitu. Dan krisisnya adalah karena mungkin kebiasaanku itu juga, sampai aku mempertanyakan, aku mau kemana, aku mau ngapain, buat apa hidup.
kayak gitu. Tapi nggak nyampe yang aku ingin mengakhiri kayak itu, enggak. Cuman aku kayak bener-bener krisis eksistensial gitu loh, kayak yang ngapain sih? Aku tuh sebenarnya di sini mau ngapain? Mau hidupku tuh apa makna aku hidup kayak gitu? Emang jadi dalam banget kayak gitu. Cuman ya itu yang kayaknya jadi core-nya aku gitu loh Mbak, kayak ya mau didorong kayak gimana pun sama teman-teman terdekatku, mau dimotivasi kayak mau dibikinin jadwal jam produktif, mau terus kayak teman-teman yang ngingetin ya gitu-gitu, tetap aja kayak iya aja, cuman itu nggak masuk kayak gitu, karena emang aku kayak nyari sesuatu yang lebih dalam kayak gitu. Ya bener-bener ya nggak mau ngapa-ngapain karena aku nggak tahu aku mau ngapain. Alasan kenapa sih aku harus melakukan itu, kenapa sih orang-orang tuh harus sibuk susah-susah bangun pagi pergi ngapain, kenapa orang kita bisa santai-santai di rumah rebahan aja jadi pahlawan loh waktu kita jadi selama pandemi gitu loh, maksudnya buat apa gitu. Tapi aku lihat sebulan terakhir ini ya, kayaknya kamu mulai aktif kayak ikut webinar, kayak gitu banyak banget gitu loh. Sampai yang, kamu tuh sampai bikin Instagram loh gitu. Seorang, tepuk tangan dulu bener-bener. Seorang Rizky gitu kan, yang awalnya anti banget gitu. Bahkan kalau aku bikin live, aku masukin YouTube demi seorang Rizky. Iya. Nah, itu kan suatu yang sebenarnya bisa diapresiasi loh, Ki, gitu. Kamu mulai banyak sekarang juga apa sih di story-story itu kan nggak melulu kehidupan pribadi, malah kayaknya jarang ya, lebih ke arah kayak edukasi, terus ada informasi, ada knowledge baru yang kamu share kayak gitu kan? Iya, ya itu proses 3 bulan terakhir ini kayak benar-benar di sebulan pertama tadi waktu aku bilang sangat down banget itu. Nah, di bulan-bulan itu aku kayak aku kayak ngerasa buat apa aku hidup kayak gitu. Orang rebahan aja aku bisa jadi pahlawan. Kalau kamu keluar kamu malah jadi musuh penjahatnya tenaga medis loh kayak gitu kan. Maksudnya aku bertahan di rumah rebahan aja aku udah berkontribusi kayak gitu. Terus tapi lama-lama yang aku lakukan adalah cari hiburan entertaining lewat YouTube kayak gitu. Benar-benar seharian cuma buka YouTube sampai aku bosan ngeliat homeku karena sering banget kebuka yang keluar itu lagi kayak gitu. Akhirnya drama Korea kayak gitu. Aku nonton juga drama sampai nggak dapet yang aku seneng tuh apa. Sampai ngulang drama yang pernah aku tonton, padahal drama tuh 16 episode, 20 episode aku ulang tonton lagi kayak gitu. Terus ya makin hari makin capek, rasanya tuh makin capek, tapi aku posisinya benar-benar seharian rebahan. Makin capek, tapi makin nggak capeknya tuh harusnya kalau capek tidur seger lagi gitu kan. Nah itu enggak, capek tidur makin capek lagi kayak gitu. Sampai akhirnya ya itu lewat webinar. Jadi ada dosenku waktu di Solo di UNS, kakak tingkatnya Mbak Fandi. Nggak usah sebut merek ya. Nggak sebut juga tuh dasar. Tapi teman-teman cari tahu gimana kenapa Bapak ini menginspirasi kayak gitu ya. Yang dari tadi penelitian di awal. Aku udah nyebutin belum ya? Kayak dampak psikologis dari COVID-19 di Indonesia. Jadi beliau ini tergabung di penelitian bersama beberapa peneliti di seluruh dunia, di beberapa negara kayak gitu. Terus dibahas apa sih dampaknya secara psikologis dan gimana orang-orang menghadapi itu. Salah satunya entertaining, dengan kita cara menghibur diri, cari konten-konten lucu segala macam. Ternyata itu tidak efektif. Oke. Yang efektif adalah getting busy. Kita beraktivitas. Ketika kita melakukan aktivitas itu, kita merasa fulfill. Kita merasa puas. Aku sudah melakukan sesuatu yang bermakna. Tidak harus dengan mengerjakan tugas. Itu enggak. Tapi kayak sesederhana kita nyapa teman kita yang tenaga medis kayak gitu. Yang gimana? Kamu aman nggak di sana? Kayak gitu. Nyemangatin kayak gitu. Terus ketika teman kita bilang makasih ya udah nyemangatin, itu aja udah di sini udah ngerasa aku melakukan sesuatu yang berdampak ya buat orang lain. Nah itu getting busy, terus kemudian
punya keteraturan. Jadi teman-teman yang punya resiliensi tinggi di kondisi seperti ini adalah orang-orang yang punya rutinitas yang nggak berbeda jauh dari sebelum pandemik. Dia tetap bangun pagi, tetap ngerjain rutinitasnya kayak gitu. Dan dua hal ini tidak saya miliki. Terus aku kayak oke, kayaknya harus diperbaiki kayak gitu. Cuman ada satu yang potensi yang aku punya adalah tipe kepribadian agreeableness kayak gitu. Nah, bukannya sombong sih, cuman aku kayak lebih merasa bermakna ketika aku bisa melakukan sesuatu untuk orang lain kayak gitu. Di situ aku kayak mulai dipol-polin kayak gitu, apa ya yang bisa aku lakuin. Sesederhana aku nyebarin informasi tentang gimana struggle-nya temanku yang lagi internship, harus pakai APD berapa lapis, harus nahan ke kamar mandi berapa jam, keringetan sampai basah. Sesederhana aku nge-share itu buat edukasi orang-orang di sekitarku lewat akun sosial mediaku kayak gitu. Nah, itu udah merasa cukup berkontribusi kayak gitu. Terus alhamdulillah mulai masuk bulan Ramadan, spiritualitas kayak gitu. Jadi spiritualitas ini juga membantu seseorang buat resilience kayak gitu kan. Nah, aku kayak yang oke lah, mumpung Ramadan ya, kapan lagi kayak gitu. Mumpung satu huruf bernilai 10 kayak gitu. Ya udahlah aku maksimalin kayak gitu. Niatnya saat itu aku cuma pengen maksimalin ibadah doang kayak gitu. Terus ya udah aku mulai nata lagi yang wajib-wajib, mulai di awal waktu, cari-cari keutamaannya kayak gitu. Ternyata setelah nata, ternyata ngikutin ibadah wajib, nambah ibadah sunnah, terpeta nih waktu-waktunya. Habis subuh, habis zuhur kayak gitu, terpeta kayak gitu. Terus apa ya waktu-waktu luang ini buat aku mau ngapain? Webinar pilihannya. Benar-benar ceritanya ketagihan. Dari webinar itu aku kayak ngerasa enak banget ya bisa belajar dari kamar, nggak usah ngapa-ngapain, dan itu personalized gitu loh. Kamu benar-benar cuma buka laptop, nyimak aja materinya. Bahkan kalau kamu dapat rekaman, kamu bisa ulang lagi kalau kamu nggak paham. Itu enak banget. Aku menemukan nikmatnya di situ. Makanya setelah itu kayak yang oke, aku nyari webinar kayak gitu. Dan fokusnya lebih ke self healing. Benar-benar aku nyari konten-konten yang tentang psikologi kayak gitu, tentang Islam kayak gitu. Terus alhamdulillah kayak gitu, dari webinar itu aku tuh kayak ngerasa Allah ngasih aku dari dalam kamar, Allah tuh gerakin aku ke satu webinar lain, di mana setiap webinarnya itu ternyata membuat aku mendapatkan pertanyaan yang selama ini aku nggak dapat. Kayak misalnya, buat apa aku hidup? Rebahan aja aku sudah bermakna kayak gitu. Itu kayak aku digerakin gitu satu persatu. Kenapa sih aku harus gerak kayak gitu? Nah, salah satunya adalah kayak kalau dari Jepang, dari pendekatan transpersonal namanya Ikigai. Terus kalau dari Islam tuh lebih ke kayak warna peran kita kayak gitu. Apa warna? Jadi, peran. Oh, peran. Jadi tuh sebenarnya kita diciptakan di dunia, di bumi, kita punya peran masing-masing. Nah, peran kita tuh apa sih kayak gitu. Nah, tugas kita tuh lebih ke buat nyari lagi ke dalam, periksa lagi. Aku tuh sebenarnya tugasku di dunia ini apa kayak gitu. Nah, ini cocok karena aku suka mikir gitu kan, deep gitu ya, nggak yang cuma sekedar jalan-jalan aja. Amat Becky kayaknya. Nggak tanggung, Mbak. Filsafat aku nggak nyampe. Terus ya di situ aku mulai kayak oke, ternyata pelan-pelan aku ketemu aku di sini mau ngapain, tugasku sebagai apa, terus potensiku apa, gimana caranya buat mencapai peranku ini kayak gitu. Berarti awalnya ada motivasi dari eksternal ya sebenarnya, karena melihat satu sosok terus kok menginspirasi gitu, terus seiring berjalannya waktu ternyata muncul motivasi internal nih. Ternyata dari webinar dari satu webinar ke webinar lainnya itu semakin menemukan jawaban-jawaban yang selama ini kayaknya dipertanyakan tapi nggak pernah nemu nih jawabannya gitu kan. Ya.
Jadi kamu tuh bisa bangkit karena itu ya, dari krisis yang sedang kamu alami saat ini gitu ya. Iya, awalnya aku protes banget gitu kayak yang kenapa sih sesusah ini, nggak nyaman ini kayak gitu. Bahkan aku sempat jadi ada di kelas webinar itu juga kayak gitu. Terus mindfulness waktu itu praktek mindfulness kayak gitu. Disadari kondisinya saat ini di sini. Terus aku kayak yang protes, ya gimana mau nikmatin orang kondisinya nggak nyaman kayak gini disuruh nikmatin dari mana ya? Buat mindfulness aja protes. Terus akhirnya yang ngena adalah cari makna kayak gitu, cari makna di balik situasi saat ini. Nah, makanya bikin hashtagnya mengeja makna. Oh, jadi itu dibalik hashtagnya Rizky ternyata. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Rizky, bisa follow di mana @rizky_setia_asri ya. Ya, ditunggu ya. Ya, nanti aku tulis di ini apa namanya di profil YouTube-nya. Pansos coy. Gitu. Nah, ternyata setelah menjalani 1 bulan ini kan lumayan ya produktif ya. Yang aku tangkap malah sekarang gini, ada pelajaran yang aku ambil gitu bahwa ketika kita produktif itu tidak harus muncul di permukaan, dalam artian kayak sekarang kan jadi banyak ya bermunculan gitu kan, kayak ada yang bikin biro baru dan sebagainya gitu. Jadi kita membandingkan dengan orang lain, wah kok dia udah gini, aku belum ya, kayak gitu. Itu kan menambah beban sebenarnya. Tapi ternyata dengan mengikuti kegiatan yang orang lain tidak tahu, itu juga punya makna tersendiri gitu. Jadi nggak harus muncul jadi istilah itu kayak jadi artisnya, tapi kita bisa jadi sutradaranya loh, gitu. Ya nggak sih? Ya, itu terkait sama peran tadi sih, Mbak. Karena memang mungkin orang-orang yang bikin biro baru, bikin komunitas baru, karena emang mereka perannya kreator kayak gitu, penggerak. Ya kan? Kalau bagiku, aku sendiri menemukan peranku sebagai perantara kayak gitu. Jadi justru aku ikut kelas-kelas orang lain, terus itu kayak muncul pertanyaan gitu loh, oke, aku dapat sesuatu nih dari sumber-sumber ini kayak gitu. Terus apa? Aku dapat ini buat apa kayak gitu. Aku kayak refleksi lagi gitu ketika aku ikut dari sumber-sumber itu, aku ngerasa sangat bersyukur kayak gitu. Aku merasa hidupku tertolong. Lebay banget ya. Nah, terus aku kayak yang oke, kayaknya temanku yang lain juga butuh deh tentang insight ini kayak gitu. Nah, aku kayak pengen bantu nyebarin gitu. Jadi ya udah, itu terkait peran kita sendiri kayak gitu. Nah, mungkin aku juga cerita sedikit ya tentang aku gitu ya. Mungkin ketika orang lihat aku calon psikolog gitu kan, kenapa tidak selama ini kan senengnya ngobrol sama orang gitu, konten live atau di YouTube tuh senengnya ngobrol. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa kenapa nggak kamu sendiri aja, kenapa nggak aku sendiri aja yang ngasih materi gitu kan tentang ini. Sebenarnya aku lebih suka dari teori iya, tapi dari pengalaman orang lain itu aku merasa pasti ada yang bisa diambil. Jadi ketika aku ngobrol sama orang lain, selain orang lain itu dapat sesuatu dari aku juga pengen dapat sesuatu nih dari orang lain gitu. Kayak misalnya nih sekarang ngobrol sama Rizky gitu kan, nggak masalah usia lebih muda, tapi pasti ada 1-2 hal yang bisa aku ambil yang kadang-kadang tuh gini, ketika kayak misalnya aku ketemu sama klien gitu Ki ya, aku tuh gini, ketika ngobrol sama klien, aku tuh sama kayak Rizky, punya pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya PR gitu, banyak banget yang tidak bisa aku jawab. Bahkan ketika aku tanyakan secara gamblang, misalnya gini, nanti aku ke depannya mau jadi orang seperti apa ya? Kayak gitu. Itu ketika aku tanyakan secara gamblang, aku nggak pernah dapat jawabannya. Tapi ketika aku ketemu sama klien, kayak aku bisa ngaca gitu loh. Oh iya, ini jawabannya, aku nggak boleh seperti ini nih. Kalau aku kayak gini, dampaknya mungkin aku akan ada di posisinya klien saat ini. Nah, jadi jawaban-jawaban itu kadang aku pengennya instan, tapi ternyata tidak bisa ditemukan jawaban itu secara instan. Jadi hari ini aku nanya, hari ini dapat jawaban. Tapi jawaban itu didapatkan dari proses gitu loh. Makanya kenapa lebih seneng ngobrol sama orang lain, karena banyak banget insight yang aku dapat gitu loh, tentang kehidupan, kayak cara jujur aja kayak misalnya berumah tangga kayak gitu tuh kan nggak ada ya pelajarannya ya gitu. Dengan ngobrol dengan orang yang lebih pengalamannya lebih banyak, itu kayak
menginspirasi gitu loh. Oh iya ya benar juga ya. Nanti kalau aku kayak gitu dampaknya seperti ini nih, walaupun memang tidak A tambah B sama dengan sekian gitu ya. Ya. Tapi kan ada kemungkinan cerita orang itu bisa juga berdampak ke kita gitu. Jadi kita bisa kayak apa ya, buat jaga-jaga dulu deh, jangan sampai istilahnya kayak itu udah jatuh nih, terus kita jatuh juga di lubang yang sama gitu, walaupun orang lain yang jatuh kayak gitu. Jadi memang benar kata Kiki tadi, jadi kayak setiap orang tuh ada perannya masing-masing gitu. Ya. Jadi menyadari peran kita apa itu penting gitu loh. Memang apapun gitu ya, dalam aktivitas apapun kita harus menyadari dulu kemampuan kita itu segimana sih gitu. Terus kita itu bisanya apa sih, jangan semua-semuanya dimauin gitu kan. Ketika ngelihat si ini, ih gila dia keren banget nih, aku kayaknya pengen deh jadi kayak dia. Tapi sebenarnya kita nggak mampu. Kita nggak menyadari bahwa kita nggak mampu. Pada akhirnya kita ngambil banyak pekerjaan gitu kan, tapi keteteran sendiri karena kita cuma pengen dilihat seperti orang lain melihat orang itu gitu. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Ditambah lagi, ditambah lagi nih Ki, mungkin di usia-usia yang 20, 25 itu masih, tadi kan aku bicara tentang idealisme gitu ya. Pasti masih ada banget lah idealisme, gambaran misalnya Kiki punya gambaran nanti akan menjadi psikolog klinis di sini gitu kan. Itu juga harus dijadikan pertimbangan gitu loh. Bener nggak sih idealisme aku tuh sejauh mana sih bisa dicapai gitu dengan kondisi lingkungan yang seperti ini, mendukung nggak ya lingkunganku dengan idealismeku. Nah, kalau Kiki sendiri nih sampai sekarang masih ada nggak sih idealisme kayak gitu? Idealisme, oh ya dalam ini sih, dari proses aku selama 3 bulan ini kayak yang tadi, aku tahu aku harus ngerjain sesuatu, tapi aku nggak gerak-gerak kayak gitu. Jadi ya tadi kayak yang dibilang Mbak Panti juga ada 2 faktor, eksternal sama internal kayak gitu kan. Faktor eksternalku tuh udah mendukung banget pol-polan maksimal, kayak bener-bener semua sisi teman-temanku tuh menawarkan bantuan kayak gitu. Temenku yang secara emosional bisa memfasilitasi aku, dia rela kayak gitu buat apa sih yang sebenarnya kamu rasain. Temenku yang punya ritme ngerjain yang bagus, yang udah punya jadwal, dia juga deketin aku cuma buat, ayo aku punya jadwal, kita coba jadwal apa yang cocok sama kamu kayak gitu. Nah semua tuh ya kayak ya udah cuma di permukaan aja. Nah aku menemukan makna idealisme bagi aku adalah aku akan mengerjakan sesuatu ketika aku sudah tahu standarku. Kenapa aku melakukan ini? Jadi menurut idealku, aku melakukan ini karena ini dengan cara ini kayak gitu. Nah, idealisku tuh lebih ke sana, lebih ke kayak aku taunya cara ini yang bagus, cara mencapainya dengan cara ini, terus yang bagus tuh kayak gini, kayak gitu. Ya aku punya standar-standar sendiri, yang bagus tuh kayak gimana, cara pengerjaan yang bagus tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, ternyata ya emang ya gitu, kayak yang Mbak Fanti sebutin, crash banget sama realita, kayak gitu, bahwa kadang idealismeku tuh yang aku nilai baik itu ternyata nggak baik, coy. Ternyata tidak bisa masuk ke realita, kayak gitu, bahkan ada standar yang lebih bagus kayak gitu di realita. Ketika aku nggak sesuai sama idealisku, ternyata realita juga ketika kita ikut flow-nya, kita bisa adaptasi, kita fleksibel dengan realita, ternyata ya itu justru lebih baik daripada standar yang aku bikin sendiri kayak gitu. Jadi awalnya aku emang kaku, teman-temanku tuh juga ngelihatnya aku ngerjain laporan kayak gitu, aku ngerjain tuh benar-benar step by step. Kalau nggak selesai di sini, aku akan stuck di sini kayak gitu. Nah, temanku yang lebih dewasa, yang seumuran sama Mbak Fandi, gemes ya. Gemes banget liatin aku tuh yang kayak, Ki, sini deh, kita ajarin caranya. Gini, biar cepat kamu langsung selesai. Terus aku kayak, iya. Mbaknya pergi, beliau pergi. Ya aku ngerjain pakai caraku sendiri lagi. Pakai standar yang bener-bener satu-satu kayak gitu. Terus ya, oh ya ternyata ada positif negatifnya, cuman kemudian yang paling baik adalah yang paling sesuai sama realita. Iya. Itu sih. Tapi dari misalnya dikasih tahu sama orang kayak gitu, dapat masukan dan sebagainya, ada nggak sih cara-cara yang Kiki coba gitu? Aku
selain peran sebagai perantara, kalau tadi Mbak Fanti ngobrol dapat insight kayak gitu, sama aku tuh kenapa ikut webinar karena aku merasa aku ketika mendengarkan sesuatu aku dapat insight gitu. Nah, aku tuh kepo, pengen tahu banget sama orang, bukan tentang kayak kamu pakai baju apa, beli di mana tuh enggak, tapi lebih ke kayak gimana seusia ini bisa memilih baju dengan kualitas tertentu. Padahal pilihan buat milih baju tuh banyak loh. Kenapa dia milih ini dan kenapa dia bisa nentuin pilihan itu tuh cocok sama dirinya kayak gitu. Jadi lebih ya mikir tadi itu ya bener-bener. Iya, itu kayak apa namanya motifnya orang itu apa? Mungkin kamu cocok di forensik. Gak kuat kayak gitu. Jadi dari orang ngaruh banget buat aku ngaruh banget pendapat orang, terus kayak proses strugglingnya orang kayak gitu. Bahkan ada masa-masa ketika aku merasa kayak apa sih ya Allah kenapa berat banget kayak gitu. Terus ada nih temanku kayak Ki mau curhat, mau cerita gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi salah satunya aku nggak tahu sih ini dilihat orang lain sebagai kekuatan atau kelemahan. Tapi bagiku ini kekuatan. Cuman orang-orang menilaiku kayak kamu tuh terlalu mengurusi hidup orang lain. Kayak gitu. Terus ya udah ya karena aku dapat sesuatu gitu loh Mbak dari dengerin cerita orang tuh kayak gitu, bukan aku pengen nyelesain ya pengen sih tapi dengerin tuh aku dapat sesuatu. Dan ketika temanku cerita tentang gimana hidupnya sesusah apa, aku kayak langsung refleksi gitu loh, ya Allah temanku yang kondisinya nggak lebih baik dari aku bisa loh bertahan kayak gitu, mau loh tetap jalan, tetap maksain diri buat ya ngelakuin sesuatu kayak gitu. Aku hidupnya enak-enak aja, yang rebahan doang kayak gitu ngeluh kayak gitu tuh. Nah itu yang jadi dengan dengerin pendapat orang tuh kayak aku oh ya ada sesuatu yang harus kayaknya aku cek lagi deh kayak gitu dari pemikiranku. Tapi Ki harus dibatasi sih ya, maksudnya gini, mendengarkan aktif itu bagus gitu kan, tapi menurut aku pribadi gitu ya, mungkin dijadikan kelemahan sama temennya Kiki adalah mungkin, aku nggak tahu ya, mungkin Kiki mendengarkan semua orang, dalam artian tanpa dipilah-pilah gitu. Aku dulu ada pada fase itu gitu loh, aku ingin berguna banget nih buat orang gitu kan, tapi sekarang seiring berjalannya waktu gitu kan, aku hanya bisa fokus ke orang-orang yang memang dalam hal ini misalnya klien aku gitu. Itu bagus gitu loh, bisa mendengarkan secara aktif ke satu klien gitu, misalnya yang memang lagi kita handle. Tapi aku sekarang bisa dibilang ya, malas untuk mencampuri hidup orang lain gitu. Udah sudah dalam fase seperti itu. Jadi kalau misalnya dia memang nggak mau cerita, ya wes nggak capek-capek lah aku memaksa dia untuk cerita gitu. Kalau memang dia lagi butuh didengarkan, ya monggo nggak apa-apa gitu. Tapi memang aku membatasi siapa aja orang yang bisa cerita sama aku. Yang prioritas pertama pasti yang lagi kita handle dong ya gitu. Nah teman-teman ini ya didengarkan gitu. Cuma tidak semuanya. Dulu aku ada dalam fase ketika orang cerita sama aku bertanggung jawab atas ceritanya dia gitu. Mantap. Pada akhirnya ini ada seorang teman gitu ya, seorang teman cerita sama aku, waktu itu dalam settingnya praktek sih sebenarnya, tapi kayak apa namanya, latihan praktek gitu ya, Ki. Aku sebenarnya tahu masalahnya dia apa. Nah pada saat itu aku berpasangan dengan dia praktek gitu. Nah terus aku mendengarkan, tapi aku mengambil tanggung jawab bahwa gila nih anak bagus sebenarnya, sayang banget gitu kan, sayang banget punya potensi dan sebagainya gitu. Pada akhirnya aku capek sendiri, capeknya tuh bener-bener ngaruh ke fisik gitu, aku sampai pusing dan sebagainya karena mikirin masalahnya orang itu. Nah akhirnya aku konsultasi dong sama psikolog gitu loh. Jadi gini, ketika kita ketika kita mendengarkan masalah klien, oke ya didengarkan, kita ikut membantu untuk menguraikan masalahnya, tapi jangan pernah bertanggung jawab atas hidupnya dia gitu. Karena balik lagi kan, ketika dia cerita ya udah kita bantu bahwa ini loh diurai aja masalahnya, kamu mulai dari mana, nanti kan dia sendiri yang ambil keputusan. Nah, aku tuh tidak seperti itu dulu gitu loh. Bahkan kayak aduh gila,
kayak aduh ini anak punya potensi bagus banget, apa sih kamu tuh kayak gini banget kayak gitu, yang kayak sampai kayak gitu banget Ki. Terus setelah kejadian itu aku menyadari bahwa iya kita perlu mendengarkan orang, tapi tidak semua orang perlu kita dengarkan gitu loh. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita udah punya klien gitu sehari 4 klien aja kita udah pusing banget kan gitu. Nah mungkin itu idealisme yang dulu kayaknya aku harus berguna buat orang lain, harus berguna buat orang lain. Nah sekarang aku menemukan cara bagaimana caranya berguna buat lebih banyak orang tanpa harus apa ya, touch ke individu-individu gitu loh, satu-satu. Bahwa kayak dengan sharing kayak gini kan lebih menjangkau lebih banyak orang. Nah, kita nggak pernah tahu nih orang yang kita jangkau ini, orang mana sih yang bisa dapat insight dari pembicaraan kita. Nah, jadi dari idealisme yang ada, itu akhirnya seiring berjalannya waktu dengan terus banyak ketemu orang, interaksi dan sebagainya, akhirnya menemukan cara tersendiri, aku tetap bisa berguna, tapi dengan cara yang lain. Gitu. Kalau aku pribadi sama sih Mbak, aku berproses banget tentang mendengarkan ini di akhir tahun lalu ketika pertama kali kita ketemu kayak gitu, aku benar-benar aduh ya Allah lawak deh kebuka deh psikolog tuh gini nggak nanya tapi bisa dapet data banyak nih. Iya benar-benar. Jadi benar-benar di akhir tahun lalu aku berproses banget tentang mendengarkan ini gitu. Di situ aku berada di satu lokasi di mana aku menempatkan diri sebagai seseorang yang mendengarkan. Dan semua apapun aku dengarkan, aku terima kayak gitu. Saat itu aku berpikir bahwa oke, aku mendengarkan, berarti aku bertanggung jawab atas apa yang aku dengar. Aku nyari solusi, aku selalu berusaha menjadi seorang yang solutif. Sampai akhirnya aku lupa sama kebutuhanku sendiri. Di akhir masa mendekati, kan kita ya namanya kita memulai sesuatu pasti ada akhirnya kan. Mendekati akhir tuh aku kewalahan banget kayak yang bener-bener aku harus memfasilitasi kebutuhanku, aku harus memfasilitasi, aku merasa aku harus memfasilitasi kebutuhan orang lain kayak gitu. Itu benar-benar overlap dan sama kayak Mbak Fanti, aku pun akhirnya ke psikolog nyari bantuan profesional. Iya. Daripada kita pendem sendiri kan kita jadi nggak bisa kasih sesuatu buat orang lain ya kan? Ya benar. Oh benar-benar nggak. Itu udah masih bisa buat sehari-hari berangkat, maksain sendiri buat berangkat kayak gitu masih bisa. Cuman sebelum berangkat tuh pasti udah kayak nangis-nangis dulu. Ya Allah, tolong kuatkan. Atau pulangnya nangis-nangis juga. Ya Allah, capek, sampai kapan? Cepetan dong kelar gitu pasti. Sampai ngitung kalender kan ada tuh berapa hari gitu kan. Udah kurang berapa hari lagi, ayo gitu banget. Iya. Kayak gitu, dan ternyata emang pada akhirnya satu yang ngena buat aku adalah selama sesi aku ke psikolog adalah terima kasih sudah berproses bersama. Saya dengan tanggung jawab berproses dengan diri saya dan silahkan Anda melanjutkan proses Anda kayak gitu. Di situ aku nangkep, oh iya, aku punya tanggung jawab terhadap diriku sendiri dan proses orang lain itu ya orang lain kayak gitu. Itu tanggung jawabnya orang lain. Aku nggak punya siapa aku sosokan mau ini ya benar. Mau ngurus orang lain kayak gitu. Terus ya di situ aku kayak oke, bantu boleh, tapi tetap yang harus dibantu diri sendiri kayak gitu. Benar-benar berproses banget. Benar-benar. Dulu tuh emang kayak kita agak tipe ya menempatkan kebutuhan orang lain lebih besar daripada kebutuhan kita sendiri gitu. Jadinya lupa buat menikmati proses yang ada, terus mengambil makna dari proses itu. Jadi lupa udah sibuk buat orang lain gitu. Kayak kita memang memberikan jasa tapi nggak sebegitunya gitu loh. Ya harus punya batasan lah ya. Iya betul gitu. Nih kita bahas apa lagi nih Ki? Oh ini yang mau aku share, mungkin teman-teman kayak maaf ya, gimana cara nemuin peran kayak gitu. Nah mungkin itu kan kayak yang jadi titik penggerak aku bisa buat jalan gitu kan. Itu lebih ke, ini aku dapat dari webinar juga dari pembicara lain. Beliau sedang studi doktoral di UGM, terus memang studinya tentang relasi sosial berkaitan dengan
kita. Maksudnya kan kalau relasi 2 orang kan pasti ada 1 sama 2. Dari kita dulu ke orang lain. Nah, sebelum ke orang lain kita lihat ke diri dulu kayak gitu. Kita nemuin peran kita itu. Nah, cara nemuin perannya itu sebenarnya nggak harus muluk-muluk kok kayak gitu. Biasanya para pemuda di Indonesia tuh kayak aku ingin menjadi influencer kayak gitu. Jadi langsung tembak ke yang tadi Mbak Fanti bilang juga, orang lain ngelakuin itu keren, aku pengen keren kayak dia. Yang ditembak adalah perilakunya, langsung kayak ngeprank, terus ya gitu-gitu untuk mencari perhatian kayak gitu. Nah, susah kalau kita langsung ngejar, itu tuh sebenarnya goals gitu loh. Susah ketika kita pengen jadi misalnya siapa sih tokoh-tokoh pemuda yang pintar ngomong gitu, yang public speaking-nya bagus kayak gitu. Akan sangat susah ketika kita memaksakan diri tiba-tiba datang di seminar terus saya ingin menyampaikan materi kayak itu susah kayak gitu. Kita mulai dari hal yang paling dekat, yang paling mudah kayak gitu. Jadi ada 4 tahapnya kayak gitu. Yang paling mudah buat kita dulu kayak gitu, paling mudah dilakuin. Nah, aku ketemu mendengarkan ini karena kayaknya aku emang dari dulu tuh suka banget dengerin gitu loh, Mbak. Bahkan dari aku SMP. Dari SMP tuh aku udah kayak dengerin cerita temenku kayak gitu tentang keluarganya kayak gitu. Terus oh ya aku seneng kok dengerin. Selain mudah buat aku, seneng ketika aku dengerin aku tuh kayak oh iya ya dapat insight. Terus aku enjoy selama proses mendengarkannya itu tuh kayak yang enak ya kayak gitu. Oh dapat sesuatu. Aku bisa menjalani kehidupan lain tanpa menjalaninya kayak yang Mbak Fani sebutin tadi bahwa ada pengalaman lain kayak gitu. Terus yang ketiga setelah kita suka menikmati adalah kita ahli di bidang itu. Nah, awal tahun yang sampai aku ngerasa ngapa sih aku harus melakukan sesuatu kayak gitu. Aku nggak punya kesadaran ini, tapi kesini aku kayak jadi lah bukannya aku sekarang di proses ini sedang dilatih untuk ahli mendengarkan ya. Termasuk kemudian ahli memilah mana yang harus didengarkan, mana yang enggak, kayak gitu kan. Nah, setelah ahli, insya Allah nih, setelah ahli lulus, sudah bisa dibilang bisa mendengarkan, kemudian si keterampilan ini tuh menghasilkan sesuatu, kayak gitu. Bisa secara material maupun secara personal ke kita, ketika kita melakukan itu, kita merasa ya itu udah melakukan sesuatu, kita satisfied, merasa puas kayak gitu. Jadi oh iya nih kayaknya emang senjataku di mendengarkan kayak gitu. Berarti salah satu cara untuk lepas dari krisis ini gitu ya, bisa kita menyadari dulu, terus menyadari lebih ke arah peran kita gitu loh, nggak usah yang muluk-muluk lah gitu. Peran yang kecil kita yang bisa kita lakuin aja dulu gitu, jangan misalnya ngelihat siapa sih misalnya Dwi Handa gitu ya, influencer gitu, terus kayaknya gue pengen kayak dia deh, nggak usah kayak gitu dulu, tapi gimana misalnya mau jadi influencer boleh gitu, tapi menginfluence teman-teman dekat dulu nih dengan hal positif, nanti juga value itu akan naik gitu kan, value itu akan naik ke circle-circle yang lebih besar lagi kayak gitu ya. Selain itu, selain kita udah ketemu nih peran kayak gitu, aku juga ini berproses juga sih, sempat sombong juga kayak gitu kalau aku udah nemuin dong peranku sebagai pendengar kayak gitu, tapi kok nggak jalan ya, kok hidupku masih stuck kayak gitu. Terus ya nyari lagi dengan kita punya kemampuan mendengarkan, terus kenapa? Apa kamu mau pakai mendengarkan, kamu pakai keterampilan ini buat apa kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya ke tujuan kita hidup, kita nyari kayak gitu. Nah, ini aku ikut juga webinar gitu. Nah, itu lebih ke logoterapi gitu, Mbak, eksistensialis. Jadi sebenarnya tadi sempat aku singgung juga bahwa masing-masing dari kita tuh udah punya tujuan. Makanya terapinya adalah lebih ke rediscovering gitu, bukan menciptakan, tapi kayak menemukan lagi. Jadi teman-teman bisa melihat lagi ke dalam diri kita. Sebenarnya kita tuh punya peran apa sih kayak gitu. Kita pengen jadi seseorang yang seperti apa kayak yang Mbak Fanti sebut tadi. Ya, kalau logoterapi itu lebih makna di dalam diri ya. Gitu, bukan menciptakan suatu kegiatan ya kan, tapi lebih kayak menyadari kemarin aku sudah melakukan ini, maknanya apa ya buat aku, kayak gitu, lebih seperti itu ya.
seperti apa kalau bahasa ini berkontemplasi lah gitu. Filsafat ya. Filsafat lagi. Mungkin Ki ada lagi yang mau disampaikan nggak Ki terkait dengan quarter life crisis ini gitu? Iya, sebelum itu ada lagi sih Mbak tentang setelah cari yang kita suka kayak gitu, gimana sih biar nemu yang kita suka? Lebih simpel lagi cara nemu ini adalah dengan self awareness. Jadi benar-benar kayak kita menyadari kayak gitu. Awal-awal kuliah tahun 2018 gitu tuh benar-benar yang ditanemin ke kita, aku sama teman-teman adalah aware kayak gitu. Sampai saat itu aku tuh benar-benar bosen banget kayak yang aware tuh apa sih, yang dimaksud aware tuh apa sih, gemes banget dulu karena kelas gitu tiap evaluasi kayak kalian tuh harus aware aware apa kayak gitu, yang dimaksud aware tuh apa kayak gitu adalah kita tuh kayak pelan-pelan merhatiin diri sendiri, pelan-pelan meriksa lagi apa yang kita rasain kayak gitu. Misalnya saat ini aku lagi ngobrol sama Mbak Fanti, aku rasain apa ya di dada, kerasa apa ya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa mendeteksinya lewat 4 reaksi tubuh, pikiran, perasaan. Oh 3 berarti. Jadi ada disadari reaksi tubuh aja yang paling gampang kayak gitu. Saat kita ngobrol kayak gitu, ada Bapak. Halo. Halo Bapak. Ikutan pansos juga dia. Ada gitu Bang. Gitu jadi apa? Oh, reaksi tubuh. Nah, kayak misalnya sekarang nih. Kalau teman-teman bisa lihat ada keringetnya nih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Iya, jadi tanganku sekarang agak berkeringat nih. Tandanya apa? Berarti apa? Grogi? Nervous atau apa nih? Nah, untuk tahu grogi, nervous atau apa, dicek di situasi apa aja kayak gitu. Jadi tangan berkeringat itu pas apa? Pas olahraga ya enggak? Oh ternyata iya. Terus pas grogi ketemu sama si dia atau mau ada kayak punya aja. Dicek terus tuh. Jadi tiap kita ketemu sama orang, ketemu sama suatu situasi, dicek lagi. Oh perasaanku apa ya? Terus saat itu pikiranku yang muncul apa ya kayak gitu. Nah dari situ kita tahu, oh iya ya, oh aku tuh kalau lagi seneng kayak gini. Oh yang membuatku seneng tuh ini kayak gitu. Nanti ketahuan, teman-teman bisa mulai peta apa yang disuka, apa yang bisa dinikmatin kayak gitu. Itu yang tubuh, tadi perasaan? Yang perasaan yang berkaitan sama ini sih, reaksi tubuh juga. Deg-degan tuh maknanya apa sih? Kan bisa ya. Deg-degan kan bisa karena nervous, bisa juga karena excited. Excited kan juga deg-degan juga kayak gitu. Gitu. Kalau sekarang yang Kiki rasakan apa? Apa ya? Ternyata belum selesai self awareness-nya. Nervous, ya antusias sih. Excited. Bagus. Terus Ki, apa lagi nih yang bisa di-sharing terkait dengan quarter life crisis ini gitu? Iya. Situasinya mungkin buat teman-teman yang saat ini lagi menjalani kayak gitu. Ada banyak versi gitu. Mungkin teman-teman saat ini merasa hidupnya baik-baik aja, ya nggak apa-apa, lanjutin aja kayak gitu. Atau teman-teman yang jangan terus kemudian kok aku nggak ngerasain itu ya terus nyari-nyari, jangan kayak gitu. Itu saya aja yang kayak gitu. Gitu. Oh berarti kamu suka cari-cari masalah ini. Kalau nggak apa-apa, mulus ya udah jalanin aja dulu sampai ada sesuatu kayak gitu. Selama masih mulus, jalanin aja dulu. Yang kedua, ketika teman-teman merasa di posisi bahwa aku tahu aku harus melakukan sesuatu atau aku merasa terjebak dalam suatu rutinitas yang aku merasa nggak fulfill gitu, kayak kosong kayak gitu. Nah, di situ coba dicek lagi tadi pakai self awareness. Terus mungkin juga ada teman-teman yang menyadari bahwa kok susah banget ya saat ini, kok menantang banget, ini sampai kapan kayak gitu. Yang perlu teman-teman sadari adalah sampai ada teori tentang quarter life of crisis ini, pasti
itu nggak dijalanin atau nggak cuma dihadapin oleh 1-2 orang, tapi pasti udah banyak orang di berbagai negara, di berbagai situasi. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang sedang struggling, sedang berjuang, it's okay, kamu nggak sendirian. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak berdaya, bukan karena kamu tidak berharga, bukan karena kamu tidak berguna, ya itu karena circle aja, karena ya putaran hidup aja kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang bahkan mungkin ya 5 tahun, 10 tahun lagi, aku akan nyari lagi video ini buat nyari lagi buat sebenarnya aku tuh pengen apa. Bisa aja kayak gitu, karena itu proses terus berjalan kayak gitu. Yang tentang eksistensial tadi, tujuan kita itu tuh terpecah ke tujuan-tujuan kecil gitu. Kayak misalnya aku pernah krisis juga waktu S1. Aku nggak tahu tujuanku apa, apakah mau menikah, kerja, atau sekolah kayak gitu. Di situ aku kayak nikah belum ada yang mau ngajakin gitu kan. Kode ya buat para ihwan-ihwan di luar sana. Tolong saya menunggu ya. Asik. Boleh. Nanti kalau misalnya mau bisa lewat Instagram dulu kenalan kan. Astagfirullah. Kayak gini tapi nanti dideketin lari gitu kan, astagfirullah. Kayak gitu, terus kerja juga ternyata aku belum berani untuk kemudian ngambil path yang sampai bertahun-tahun aku hidup sama sesuatu yang melekat dalam diriku, saat itu aku belum berani kayak gitu. Akhirnya ya udah sekolah. Oke, ketemu nih tujuan sekolah. Nah, ketika aku udah jalanin sekolah, aku berhenti lagi kayak gitu. Oke, setelah sekolah kamu mau ngapain? Nyari lagi, struggling lagi, nggak apa-apa kayak gitu. Karena emang bisa jadi ketika kita merasakan kekosongan, ketika kita merasakan kok nggak ada tujuan hidup lagi, sebenarnya kita udah mencapai target sebelumnya. Kayak sebenarnya jangan-jangan kita tuh udah istilahnya udah nyampe step ini, tinggal naik lagi kayak gitu. Jadi proses yang terus berjalan, naik turun itu sangat wajar. Ketika teman-teman di atas maksimalin aja kayak gitu, dan ketika teman-teman di bawah jangan dimaksimalin, malah ketika teman-teman di bawah disadarin dulu kayak gitu. Oke, aku lelah, oke aku butuh jeda, nggak apa-apa, ambil jedanya, silahkan rehat sambil evaluasi lagi apa yang selama ini sudah dicapai, apa yang kira-kira bisa ditingkatkan, apa yang kira-kira dibenahi kayak gitu. Karena kemarin sepanjang awal tahun, akhir tahun lalu tuh aku kayak ngerasa oh ini nggak bisa dipakai lagi nih kayak gitu. Kayak ada bagian-bagian dari diriku yang udah terbentuk puluhan tahun nggak bisa untuk dilanjutin dipakai lagi kayak gitu, nggak bisa. Aku harus nyari lagi hal-hal baru yang lebih membantuku, lebih efektif untuk aku melakukan aktivitas seharian. Dan ini ya mungkin nambahin ya Ki, bahwa kita kan misalnya punya list kayak tadi Kiki itu bilang lulus S1 aku mau apa nih, mau nikah, mau kerja, mau lanjut kuliah atau apa gitu. Nah ketika satu cita-cita itu nggak bisa tercapai pada saat itu, jangan terpuruk di situ doang gitu loh. Aku kasih contoh hidupku sendiri gitu ya. Jadi lulus S1 aku juga bingung nih mau lanjut S2 karena aku punya cita-cita dari dulu adalah jadi psikolog gitu kan. S2 apa kerja gitu. Nah ternyata pada saat itu awalnya punya keinginan ayo udah deh kerja dulu aja gitu. 2 tahun kerja aku akan lanjut S2. Tapi kenyataannya aku tidak bisa seperti itu gitu loh. Ada ikatan dinas dan sebagainya sampai akhirnya ketika 2 tahun yang niat awalnya aku pengen berhenti kerja karena udah punya pengalaman dan lanjut S2, akhirnya aku harus memendam nih cita-citaku jadi psikolog nih di 2 tahun setelah kerja gitu. Di situ juga kayak ngerasa aduh ya ampun aku nggak bisa nih nginiin cita-citaku. Pada saat itu kan masih di usia 25-26an ya, masih yang aduh ya ampun aku pada punya cita-cita kayak gini nih, tapi kayaknya aku salah pilih deh nih kok kerja dulu gitu. Tapi kalau aku kuliah juga kayaknya aku nggak punya uang gitu loh buat nerusin kuliah, itu bener-bener dilema gitu. Terus ketika kerja karena aku tidak bisa menikmati prosesnya, pada akhirnya tuh galau terus gitu loh kerjanya, mana kerjanya jauh kan, pengennya deketnya sama
orang tua kayak gitu. Di situ tuh banyak banget konflik yang aku rasain di dalam diri gitu jatuhnya, karena aku tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa menikmati prosesnya kayak gitu. Nah, setelah di sini di posisi ini gitu loh, aku bisa mendapatkan apa yang aku cita-citakan 10 tahun yang lalu. Bayang nggak, 10 tahun yang lalu aku cita-citakan, aku baru bisa di tahun ini, di tahun 2018 gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk aku harus ngejar cita-citaku nih, mumpung aku bisa gitu kan. Nah terus akhirnya aku daftarlah Mapro gitu, daftar Mapro, dan sekarang udah di akhir kan, udah di akhir gitu. Dan setelah flashback, aku nggak tahu nih, mungkin kalau misalnya dulu aku ngelakuin aku masuk Mapro di ini, mungkin aku tidak berproses seperti ini gitu loh. Tapi dengan sekarang aku berprosesnya tuh jauh lebih cepat, jauh lebih gimana gitu, karena ada pengalaman sebelumnya yang sudah aku lalui kayak gitu. Jadi kalau ketemu klien juga aku merasa, oh ya, fase hidupnya klien aku udah pernah lalui nih. Jadi aku udah punya gambaran. Jadi kayak mungkin ada keunggulan tersendiri gitu loh. Bukan berarti mengajak teman-teman kerja dulu atau gimana, enggak gitu loh. Jadi lebih ke arah ketika teman-teman tidak bisa mencapai cita-cita di saat itu juga, nggak masalah gitu, nggak ada masalah. Bahwa cita-cita itu masih bisa dicapai ketika kita masih mau berusaha gitu. Jadi jangan terlalu terpuruk ketika di fase-fase kayak gini. Wah, kayak Kiki ini misalnya belum ada yang ngajak nikah, kita nggak akan pernah tahu gitu kan, habis dari sini siapa tahu kan, habis ngobrol gini terus ada yang lihat, wah ini cewek gitu kan, kita nggak pernah tahu rezeki kita lewat siapa gitu kan, Ki. Nggak usah Saya nervous. Kalau ini nervous sekarang. Oh, nervous. Iya sih, setuju banget dari Mbak Fani tadi, kayak ya fungsinya awareness itu juga kita ngelihat kemampuan kita. Selain kita ngelihat kemampuan kita, resource dalam diri kayak termasuk kematangan, emosi, regulasi segala macam, kita juga lihat resource di sekitar kita kayak gitu kan. Ya nggak mungkin saat itu kita maksa buat sekolah, sedangkan misalnya keluarga sedang membutuhkan alokasi dana buat selain pendidikan kayak gitu. Itu juga kalau dipaksa nggak bagus juga pada akhirnya kayak gitu. Dan setuju juga bagian bahwa setelah kita menentukan tujuan, yakinin aja proses yang saat ini adalah proses terbaik buat kita kayak gitu. Bahwa ini aku dapat dari temanku sih, kayak kita tuh berada di badai yang sama, kita semua berproses, tapi dengan kapal kita masing-masing kayak gitu. Belum tentu kapal orang lain yang kita lihat itu, yang kita lihat bagus, rumput tetangga yang hijau itu bagus, itu cocok buat kita kayak gitu, karena kita punya kebutuhan kita sendiri, kita punya proses kita sendiri kayak gitu. Jadi silahkan maknai proses kita masing-masing. Kalau teman-teman pengen lihat, ya udah lihat aja gimana caranya tetangga ngerawat tanaman, bukan gimana hijaunya tanaman itu kayak gitu. Jadi lebih ke ini proses kita personal kayak gitu. Dan yang Mbak Fanti sebutin tadi, lihat 10 tahun yang lalu kayak gitu, sama ketika teman-teman ngerasa saat ini stuck, ngerasa mungkin kalau aku ngomong ke Rizky 2 bulan yang lalu kayak gitu ya, aku akan bilang, Ki, coba deh kamu lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu mau jadi apa? Kalau kamu rebahan kayak gini terus, kamu mau jadi apa? Kayak gitu. Jadi coba ditempatkan diri kita sebagai seseorang yang kalau saat ini terasa berat gitu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kira-kira tuh kita pengen melihat diri kita saat ini sebagai apa? Apakah seorang Rizky yang menyerah dengan keadaan? Ya nggak apa-apa, karena emang keadaannya mungkin saat itu susah buat si Rizky. Atau mau tetap berjuang. Nah, kalau aku sih memilih buat, aku akan bangga, aku rasanya 10 tahun lagi akan bangga dengan diriku yang meskipun berat, meskipun susah, tetap mau berusaha kayak gitu. Jadi coba kita maju 10 tahun lagi, kira-kira 10 tahun lagi kita mau lihat diri kita sebagai seseorang yang seperti apa. Ya, betul banget. Yeay! Keren banget, Ki. Oke, mungkin nih pesan terakhir, bukan ya, apa namanya, closing statement dari seorang Rizky yang juga
pernah struggle atau sekarang sedang berjuang ya, sedang berjuang juga mengatasi krisis di hidupnya gitu. Apa sih, Ki? Mungkin iya, krisis itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat penting, kayak gitu, sangat membingungkan. Tapi itu bisa dilalui. Kuncinya satu, mau. Selama kita mau, insya Allah kita mampu. Selama kita mau, kita pasti mampu. Benar Insya banget. Allah. Oke, Kiki, ya ampun nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Sebenarnya kalau diturutin bisa sampai 2 jam, 3 jam nih kayak kita. Ya, kita kalau ngobrol nggak pernah selesai cepat nih. Iya, benar-benar. Makasih buat sharingnya nih. Semoga menginspirasi banyak orang, kan. Bisa belajar dari apa yang sudah Rizky lalui nih, gitu. Teman-teman yang lain, misalnya dalam posisi yang sama, kondisi yang sama, bisa lihat bahwa kamu nggak sendirian loh mengalami krisis ini. Ada orang lain yang juga mengalami, tapi bukan bareng-bareng terpuruk nih, tapi bareng-bareng gimana untuk menyemangati masing-masing, gitu teman-teman. Ya. Oke, Ki, makasih waktunya. Makasih untuk fasilitas pansosnya. Dadah. Oke teman-teman, kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Rizky. Semoga cerita dari Rizky bisa menginspirasi teman-teman semuanya dalam menghadapi quarter life crisis ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman share, silahkan bagi ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Bintang Pagi selanjutnya. Dah.